One Piece, Naruto, Bleach. Kalau udah nyebut tiga series ini pasti selalu merujuk ke julukan Big Three Shonen Jump. Jadi ini julukan yang kurang lebih ada ketika memasuki tahun 2000-an ke atas. Dan secara khusus dan spesifik, Big Three hanya diberikan kepada tiga series ini. Pertanyaannya, kenapa tiga series ini dijuluki Big Three? Yang padahal kalau boleh ditarik runtutannya, salah satu series Big Three yaitu Bleach sempat dikalahkan sama Toriko dan Hunter x Hunter di urutan popularitas dan angka penjualannya. Dan juga kenapa Kimetsu no Yaiba tidak bisa masuk ke Big Three. Padahal di tahun-tahun berikutnya dia ini menjadi series populer dengan popularitas yang cukup luar biasa mendunia. Nah, orang-orang itu salah jika menganggap Big Three itu hanya dari rating atau penjualannya aja. Jadi ada runtutan sejarah dari tahun ke tahun yang akhirnya memunculkan istilah Big Three ini. Poin utama dari Big Three adalah Shueisha. Karena Shueisha ini adalah perusahaan yang menerbitkan majalah Shonen Jump. Nah, Shueisha ini adalah sebuah perusahaan majalah manga shonen paling muda pada saat itu. Diawali dari Kodansha yang berdiri di tahun 1909. Kemudian Shogakukan yang berdiri di tahun 1922. Lanjut ke Shueisha yang berdiri di tahun 1925. Selain menjadi perusahaan yang cukup muda, di tahun 1900-an Shueisha ini menjadi perusahaan yang paling menyedihkan saat itu. Oke, kenapa aku bilang menyedihkan? Karena tidak ada satupun autor ternama yang mau merilis karya mereka di Shueisha. Karena apa? Karena Shueisha perusahaan baru saat itu. Dan beberapa seniman ternama lebih memilih Kodansha dan Shogakukan. Makanya series jadul itu kebanyakan dari Shogakukan dan juga Kodansha, seperti Doraemon, Astro Boy, Detektif Conan, dan lain-lain. Di sisi lain, Shueisha ini kerap diejek sebagai perusahaan yang tidak laku karena ia tidak bisa mendatangkan seniman hebat pada saat itu. Hal inilah yang membuat Shueisha itu memiliki dendam yang cukup besar dengan tekad akan mengalahkan seluruh perilisan majalah di Jepang. Akhirnya dari situ Shueisha ini mau tidak mau mencari seniman-seniman kecil yang ada di Jepang. Dan Shueisha dengan tekadnya tadi merubah seniman kecil ini menjadi seniman ternama. Di tahun 60-an dan 70-an Shueisha ini masih belum jadi apa-apa. Apalagi di tahun tersebut Kodansha itu lagi sukses besar karena karyanya yang mereka rilis yaitu Astro Boy menjadi series populer sekaligus diadaptasi menjadi animasi TV pertama di Jepang. Di sisi lain Shueisha ini tetap bertahan mencari seniman baru. Sampai-sampai Shueisha ini rela membuat sebuah kompetisi untuk seniman manga dengan nominal hadiah yang sangat besar. Siapa sangka kegiatan kompetisi ini tuh mendatangkan calon seniman hebat yaitu Akira Toriyama. Jangan sangka Akira Toriyama itu sudah hebat dari awal loh ya. Akira Toriyama itu di awal karirnya itu tidak memiliki basic menggambar shonen. Tapi karena dididik oleh editor Shonen Jump yaitu Kazuhiko Torishima, ia berhasil merilis karya baru yaitu Dragon Ball. Jadi Shueisha yang dulu tidak hanya menerima karya, tapi mereka ini juga membentuk para seniman muda menjadi profesional. Itulah Shueisha. Karena bentuk usaha Akira Toriyama dan Torishima, di tahun 80-an Dragon Ball menjadi series populer di Shonen Jump dan kepopuleran ini menyebar hingga mendunia. Wait bang, dari Shueisha ke Dragon Ball, terus apa hubungannya ke Big Three? Oke, sabar dulu. Dragon Ball dengan popularitasnya yang sangat besar saat itu memberikan Shueisha ini sebuah jawaban jika elemen Dragon Ball ini harus dipertahankan. Makanya Dragon Ball ini dibuat panjang, kalau katanya orang-orang series ini tuh di milking. Tapi perlahan Shueisha ini mulai sadar jika Dragon Ball tidak bertahan selamanya. Maka dari itu Shueisha ini mulai lagi membesarkan kompetisi seniman dan mereka melihat patokan kualifikasinya berdasarkan elemen shonen dalam Dragon Ball. Inilah yang mendatangkan generasi shonen di tahun 90-an dan 2000, salah satunya One Piece, Naruto, dan Bleach. Shueisha di tahun 90-an sampai 2000 selalu memperhatikan siapa saja tiga besar dalam majalahnya. Kenapa? Karena tiga series besar biasanya akan menjadi cover utama di majalahnya. Shueisha ini memiliki banyak Big Three pada saat itu. Di awal tahun 90-an mereka ini memiliki Big Three yaitu Dragon Ball, Slam Dunk, dan Yu Yu Hakusho. Di akhir tahun 90-an mereka juga memiliki Big Three yaitu One Piece, Rurouni Kenshin, dan Hunter x Hunter. Series-series ini tadi itu sangat populer, tapi secara elemen masih terhitung acak, seperti Slam Dunk dan juga Rurouni Kenshin. Shueisha dan para fans baru melihat kesempurnaan untuk julukan Big Three Shonen Jump ketika di tahun 2000, yaitu One Piece, Naruto, dan Bleach. Pertama, ketiga series ini membawa elemen shonen yang diharapkan oleh Shueisha, yaitu petualangan seorang petarung hebat dengan gaya elemen visual yang udah diturunkan dari Dragon Ball. Kedua, tidak hanya populer, tapi tiga series ini membawa nama Shonen Jump ke dunia. Makanya di tahun 2000-an pertengahan, kebanyakan shonen selalu dianggap Shonen Jump.
Itu saking populernya Shonen Jump. 3. Tidak hanya melanjutkan gaya shonen Akira Toriyama, tapi 3 series ini menjadi meta konsep shonen di masa depan hingga seterusnya. Jadi ibarat 3 series ini tuh melanjutkan gaya Akira Toriyama untuk ke generasi berikutnya. Keempat, 3 series ini menjadi series yang membawa para wibu dan otaku ke arah transisi manga atau komik. Ini adalah bentuk kesempurnaan Big Three Shonen Jump. Sekarang kita tarik, kenapa Dragon Ball tidak bisa menjadi Big Three? Dragon Ball bukan tidak bisa menjadi Big Three, tapi Dragon Ball adalah awal mula Big Three itu sendiri. Makanya kalau 3 series ini disebut sebagai Big Three, Akira Toriyama sebagai pencipta Dragon Ball dijuluki sebagai Father of Modern Shonen. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Kimetsu no Yaiba tidak bisa masuk ke Big Three? Karena Kimetsu no Yaiba lahir di kala popularitasnya Shonen Jump itu sudah mendunia. Berbeda dengan generasinya Naruto, One Piece, dan Bleach, di mana mereka bertiga ini yang membawakan pasar Shonen Jump. Loh bang, tapi kan Kimetsu terkenal karena Ufotable. Kimetsu bisa diadaptasi sama Ufotable karena siapa? Sulit untuk para studio atau produser menolak tawaran dari Shonen Jump. Makanya Kimetsu no Yaiba itu datang karena privilege-nya Shonen Jump. Shueisha berawal dari perusahaan yang dendam dan penuh tekad, akhirnya menetapkan garis finishnya di Big Three Shonen Jump. Jadi Big Three Shonen Jump itu sebagai garis, kalau sekarang Shueisha bukan perusahaan sembarangan. Dan istilah Big Three ini disetujui juga oleh Shueisha. Tanpa 3 series ini mereka bukan apa-apa juga. Boku no Hero, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man. Meski banyak yang bilang 3 series ini sebagai next Big Three, tapi dari yang aku lihat tidak ada satupun yang bisa menggantikan Big Three yang sesungguhnya. One Piece, Naruto, dan Bleach adalah awal dan akhir dari Big Three. Ini tuh sama seperti sepak bola. Ketika saat dulu kita mengenal Maradona sebagai pemain terbaik pada saat itu, kemudian datang Messi yang dijuluki sebagai next Maradona. Mau gimana pun Maradona tidak akan pernah bisa digantikan, meskipun Messi lebih hebat daripada Maradona. Selamanya julukan tangan Tuhan itu hanya diturunkan kepada Maradona. Contohnya seperti itu. Ini menjadi alasan kenapa Big Three itu tidak akan pernah bisa digantikan. Sebanyak apapun series bagus nantinya yang akan muncul, nggak bakal pernah bisa menggantikan Big Three. Oke, jadi gimana menurut kalian tentang konten kali ini? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kayaknya sekian dulu yang bisa aku bawakan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Aku Jen, sampai bertemu di video yang selanjutnya.